Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Mahrani. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, ada 3. Ada yang dinamakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kemudian konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anak-anakku, kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh yang namanya distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung ataupun bisa juga melalui perantara atau distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut. Ada sebuah pabrik yang melakukan produksi buku. Nah, orang yang memproduksi buku ini dinamakan produsen. Kemudian ada pedagang yang menjual buku tersebut kepada konsumen. Nah, kegiatan yang dilakukan pedagang ini dinamakan distribusi buku. Orang yang menjualnya dinamakan distributor. Jadi, orang yang menjual buku ini kepada konsumen dinamakan distributor. Kemudian misalnya kalian membeli buku kepada distributor ini, kalian dinamakan konsumen. Kemudian kegiatan yang kalian lakukan adalah konsumsi buku. Selanjutnya, lihatlah seorang petani. Petani ini melakukan kegiatan produksi. Nah, dia dikatakan sebagai seorang produsen. Kemudian ada pedagang yang menyalurkan hasil produksi petani ini ke kota. Kegiatan yang dilakukan oleh pedagang ini dinamakan distribusi. Dan orang yang melakukan kegiatan distribusi dinamakan distributor. Misalnya kalian
sebagai orang yang memakan nasi, berarti kegiatan yang kalian lakukan adalah konsumsi dan kalian dinamakan sebagai konsumen. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di atas. Menurutmu, apa jenis usaha yang ditunjukkan gambar tersebut? Oke, baik. Gambar tersebut menunjukkan seorang tukang kebun, ya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Kira-kira menurutmu gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh, menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita pun akan terjaga. Sekarang kamu tahu kan betapa besar jasa penjual bibit tanaman? Sampai jumpa pada materi berikutnya.